Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Adrian Hasibuan, Dahlia Jelita Novriani Hutagaul, Debrina Tamara Lumengaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, dan Saud Ersibuya akan membahas tentang bentuk badan usaha agribisnis. Pengertian badan usaha. Badan usaha atau corporate merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi atau faktor produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Badan usaha agribisnis berarti sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang mengolah sumber daya pertanian. Apa sih perbedaan perusahaan dengan badan usaha? Nah, badan usaha merupakan tempat berlangsungnya proses organisasi ekonomi, sedangkan perusahaan merupakan tempat kegiatan teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha didirikan dengan tujuan mencari laba, sedangkan perusahaan memiliki tujuan hanya untuk melakukan proses produksi. Alat-alat manajemen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Yang keenam, pasar. Lalu, bentuk-bentuk badan usaha dan ciri-cirinya. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usaha. Yang kedua, badan usaha menurut kepemilikan modal. Yang ketiga, badan usaha berdasarkan badan hukum. Badan usaha menurut lapangan usahanya. Yang pertama ada badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Selanjutnya badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya adalah bidang usaha pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulungan emas, atau bidang usaha intan. Selanjutnya badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, assembling. Selanjutnya badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya salon, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Selanjutnya, badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, atau kegiatan pertukaran atau jual beli. Contohnya grosir, pedagang eceran, supermarket, dan perusahaan ekspor-impor. Yang kedua ada pembagian badan usaha menurut kepemilikan modalnya. Yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Adapun ciri-ciri dari BUMN adalah yang pertama, tujuan utama usaha adalah melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. Yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang kedua, ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang pemiliknya sepenuhnya berada di tangan individu atau swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dari banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Adapun ciri-ciri dari BUMS adalah yang pertama, badan usahanya sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Yang kedua, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan. Yang ketiga, perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh banyak
orang atau organisasi. Dan yang keempat, badan usaha ini memiliki badan hukum. Dan yang ketiga, ada badan usaha campuran. Badan usaha milik campuran adalah badan usaha yang modalnya berasal dari campuran negara atau pemerintah dengan swasta sehingga dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Misalnya seperti PT Bank Sentral Asia atau BCA. Selanjutnya, bentuk badan usaha yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara. Yang pertama ada perusahaan jawatan atau yang disebut dengan perjan. Perusahaan jawatan adalah bentuk badan usaha milik negara yang hampir seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Adapun ciri-ciri dari perusahaan jawatan antara lain, yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah, yang ketiga dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan, dan yang keempat status karyawannya adalah pegawai negeri. Adapun contoh dari perjan adalah rumah sakit, yang kedua Radio Republik Indonesia atau TVRI, yang ketiga perusahaan negara umum atau Perum. Yang kedua ada perusahaan umum atau Perum. Perum adalah bentuk badan usaha milik negara yang bertujuan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Bagian pelayanan dan mencari keuntungan hampir seimbang. Misalnya seperti Perum Pegadaian dan Perum Damri. Yang ketiga ada Persero. Persero adalah perusahaan yang melakukan usaha dengan tujuan utama mencari laba walaupun tetap melayani masyarakat umum. Bagian mencari keuntungan lebih besar daripada melayani kepentingan masyarakat umum. Misalnya seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Pelindo, PT PES Nusantara, Garuda Indonesia, dan Telekomunikasi. Adapun ciri-ciri Persero adalah yang pertama, pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Yang ketiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, modalnya berbentuk saham dan sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun ciri-ciri BUMD adalah yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang keempat, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Dan kelima, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan. Badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Badan usaha menurut bentuk hukumnya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada persekutuan komanditer atau komanditer Venconcaps, dan yang keempat ada perseroan terbatas. Nah, yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Umumnya perusahaan perseorangan tidak memiliki badan hukum. Yang kedua ada firma. Firma merupakan persekutuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan satu bisnis. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau komanditer Venconcaps. Komanditer atau komanditer Venconcaps ini lebih sering disingkat dengan CV atau merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Fungsi dan peran badan usaha. Badan usaha untuk mencapai tujuannya perlu menentukan fungsi-fungsi yang akan memperlancar kegiatan usaha. Fungsi-fungsi badan usaha antara lain ada fungsi produksi, fungsi pembelanjaan, fungsi personalia,
fungsi administrasi, dan fungsi pemasaran. Nah, yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi ini menetapkan barang dan jasa apa, bagaimana cara menghasilkan, dan bagaimana pekerjaan dibagi dan ditempatkan pada pekerjaan produksi agar sesuai dengan tujuan dan keinginan badan usaha. Yang kedua ada fungsi pembelanjaan. Fungsi ini berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, baik dari segi likuiditas, soliditas, maupun solvabilitas badan usaha. Yang ketiga ada fungsi pemasaran. Fungsi ini berhubungan dengan masalah marketing produk dan bagaimana cara memperoleh barang, apakah barang dibeli dengan tunai atau kredit, dan barang mana yang paling menguntungkan. Dan yang keempat ada fungsi personalia. Fungsi ini mengurus faktor produksi tenaga kerja dengan segala macam permasalahannya, agar mereka secara serentak dapat digerakkan ke arah tercapainya tujuan badan usaha. Yang kelima ada fungsi administrasi. Fungsi ini melaksanakan pencatatan terhadap segala hal yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha, sehingga dari catatan-catatan yang dibuatnya itu, setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban badan usaha. Analisis kemitraan usaha tomat di Lembang, Jawa Barat atau studi kasus kelompok usaha tani Mekartani Jaya. Kasus yang dibahas dalam jurnal ini mengenai kemitraan antara kelompok usaha tani Mekartani Jaya di Lembang dengan Surveillance Fruit and Vegetables. Mekartani Jaya atau MTJ merupakan kelompok tani bentuk pada tahun 1987 dengan sayuran sebagai salah satu unit usahanya. Aspek proses manajemen kemitraan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan aktivitas kerjasama yang dinilai. Faktor perencanaan kemitraan dinilai telah baik oleh petani mitra dan Surveillance Fruit and Vegetables dengan nilai 100. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak secara bermusyawarah merencanakan segala kegiatan terkait kemitraan demi tercapainya tujuan bersama. Proses kemitraan dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh adanya kelengkapan perencanaan meliputi aspek pemasaran, pembinaan, teknologi, sarana produksi pertanian, prasarana pertanian, dan permodalan. Strategi pengembangan kentang atau Solanum tuberosum pada kelompok tani Palintang Jaya, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Permasalahan yang terjadi kelompok tani Palintang Jaya masih mengalami kendala dalam pengembangan usaha tani kentang sehingga produktivitasnya belum optimal. Manajemen penerapan teknik dan teknologi budidaya yang digunakan masih belum optimal karena keterbatasan modal yang petani miliki, sehingga teknologi yang digunakan oleh petani masih sangat sederhana yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas kentang yang dihasilkan. Selain itu, keterbatasan varietas unggul dan rendahnya mutu benih yang digunakan mempengaruhi produktivitas dan kualitas kentang yang dihasilkan oleh petani. Hasil panen kentang yang dikemas dalam karung dan diangkut dengan menggunakan kendaraan bermotor menyebabkan kentang mengalami penurunan kualitas yang akhirnya berdampak pada penurunan harga jual kentang dan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima oleh petani. Permasalahan-permasalahan tersebut yang membuat kelompok tani Palintang Jaya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha tani kentang baik karena alasan internal maupun eksternal. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil pembahasan kami dari kelompok 8 mengenai badan usaha agribisnis. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Badan usaha dibedakan dari beberapa jenis. Menurut lapangan usahanya, badan usaha terdiri dari badan usaha agribisnis, industri, ekstraktif, dan jasa. Menurut permodalannya, badan usaha terdiri dari BUMN, BUMS, serta campuran. Menurut hukumnya, badan usaha terdiri dari perseorangan, firma, persatuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Fungsi badan usaha terdiri dari fungsi produksi, pembelanjaan, pemasaran, personalia, dan fungsi administrasi.
Demikianlah hasil pembahasan kami di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.